Assalamualaikum sahabat semua yang dirahmati Allah. Seorang direktur kaya menyamar jadi pemuda lusuh demi cinta tulus Luna, office girl sederhana. Tapi rahasia masa lalu dan ancaman gelap mengintai. Bisakah cinta mereka bertahan? Tulis di kolom komentar, solawat dan dari kota mana kalian menonton, subscribe dan nyalakan lonceng untuk ikuti kisah lainnya. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah beri kemudahan dalam segala urusan. Amin. Pagi itu, suasana di depan gedung megah perusahaan Ardana Corp tampak seperti biasa. Ramai oleh karyawan yang hilir mudik dengan pakaian formal, rapi, dan wangi. Mobil-mobil mewah berjejer di area parkir dan suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer menambah nuansa elegan dari gedung bertingkat itu. Di sisi luar lobi berdiri seorang pemuda sederhana bernama Alex. Penampilannya begitu kontras dengan lingkungan sekitar. Ia mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar, celana hitam sederhana dengan beberapa tambalan di sisi lutut dan sandal jepit yang sudah kehilangan bentuk. Sebuah handuk kecil agak kumal, karena sering dipakai tersampir di pundaknya. Ciri khas yang membuatnya tampak lebih seperti kuli bangunan atau tukang parkir daripada seseorang yang pantas masuk ke dalam gedung perkantoran elit itu. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Di tangan kanan Alex tergenggam erat setangkai bunga mawar merah segar yang ia beli dari pedagang pinggir jalan. Bunga itu dibungkus dengan kertas coklat sederhana. Jauh dari kesan mewah, tapi terlihat sangat istimewa ketika berada di genggamannya. Ia berdiri agak canggung, menatap bunga itu seakan-akan sedang berbicara dengannya. Harusnya aku bisa lebih berani, gumam Alex dalam hati. Nafasnya naik turun, bukan karena lelah, melainkan gugup. Ia tahu apa yang akan ia lakukan mungkin dianggap aneh bahkan konyol di mata banyak orang. Tapi ia juga tahu ada perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan lebih lama. Bukan tanpa alasan Alex berpakaian lusuh seperti itu. Ia bukan pemuda miskin biasa, melainkan direktur utama dari perusahaan yang berdiri megah di hadapannya. Namun sudah sejak beberapa bulan lalu ia memilih untuk menyamar sebagai orang sederhana berbaur, dengan kehidupan biasa demi satu tujuan mendekati seorang wanita yang telah berhasil mencuri perhatiannya, tanpa ia sadari wanita itu adalah Luna. Luna hanyalah seorang office girl di perusahaan itu. Setiap pagi sebelum jam kantor dimulai, Luna sudah hadir lebih dulu untuk menyapu, mengepel, dan merapikan ruangan. Rambutnya selalu diikat sederhana, wajahnya jarang dihiasi riasan, dan seragam biru kerjanya sering terkena noda pembersih. Namun, ada sesuatu dalam diri Luna yang membuat Alex terpesona. Ketulusan. Alex pertama kali memperhatikan Luna ketika ia sengaja turun ke lantai kantor dengan pakaian lusuh, berpura-pura sebagai tenaga lepas yang membantu mengangkut barang. Saat itu Luna sedang mengepel lantai dengan penuh kesabaran. Sementara beberapa karyawan lewat begitu saja tanpa mempedulikannya. Bahkan ada yang bersikap meremehkan. Tapi Luna hanya tersenyum, menunduk sopan, dan tetap bekerja dengan tenang. Senyumnya sederhana, tapi memberi kehangatan yang aneh di hati Alex. Sejak hari itu, Alex sering memperhatikan gerak-gerik Luna. Ia melihat bagaimana gadis itu selalu menyapa satpam dengan ramah, membawakan air minum untuk resepsionis yang kelelahan, bahkan menyisihkan sedikit uang untuk membeli makanan kucing liar di dekat gedung. Semua hal kecil itu menunjukkan betapa tulus dan berharganya hati Luna. Meski banyak orang tak pernah menyadarinya. Bunga ini semoga bisa membuatnya tersenyum, ucap Alex pelan sambil kembali menatap mawar merah di tangannya. Alex melangkah masuk dengan hati berdebar. Suasana lobi yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk pagi berubah hening sejenak. Para karyawan yang duduk di sofa resepsionis, atau yang baru saja melewati mesin absen otomatis, menoleh hampir bersamaan. Mereka melihat seorang pemuda lusuh dengan handuk kusam di pundaknya, berjalan perlahan, sambil membawa setangkai bunga mawar merah. Siapa tuh? Bisik seorang perempuan muda dengan blazer hitam sambil menahan tawa. Kayaknya orang luar deh salah masuk gedung kali. Masa mau wawancara kerja pakai sandal jepit begitu? Timpal yang lain sambil menyeringai. Bisikan-bisikan itu semakin ramai, namun Alex tidak menoleh sedikit pun. Ia tetap menatap ke arah seorang gadis yang sedang sibuk membersihkan meja kaca panjang di sudut lobi. Itulah Luna. Tangannya cekatan. Kain pel itu bergerak lembut dan wajahnya sedikit berkeringat namun tetap menampilkan ekspresi sabar. Ia tidak menyadari ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikannya dengan penuh perasaan.
Alex berhenti beberapa langkah di belakang Luna. Tangannya menggenggam bunga semakin erat. Jemarinya sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup tak terkendali. Lalu dengan suara lirih namun penuh keteguhan, ia memanggil Luna. Luna yang tengah menunduk segera berhenti sejenak. Ia menoleh perlahan dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati seorang pemuda lusuh berdiri di depannya sambil menyodorkan bunga. Wajahnya langsung memerah bukan hanya karena malu, tapi juga karena tak menyangka ada yang berani melakukan itu di tengah keramaian lobi perusahaan. "Ini untukmu," ucap Alex pelan. Tapi suaranya cukup jelas terdengar, hingga membuat beberapa karyawan yang menguping membelalakan mata. Luna membeku, kain lap yang dipegangnya hampir terjatuh. Tatapannya beralih dari bunga, lalu ke wajah Alex, kemudian kembali ke bunga. Ia benar-benar bingung harus berkata apa. "Maaf, apa ini buat saya?" tanya Luna ragu, seolah masih belum percaya. Alex mengangguk pelan, tersenyum kecil. "Iya, untukmu. Dari hati." Beberapa karyawan yang menyaksikan adegan itu tidak bisa menahan diri. Ada yang menutup mulut menahan tawa, ada yang malah terang-terangan mencibir. "Gila, office girl dikasih bunga. Seriusan nih?" ujar seorang pria dengan kemeja putih ketat setengah berteriak. Ya ampun, dramanya kayak sinetron murahan. Office girl sama pemuda lusuh. Pasangan sempurna. Hahaha. Celetuk karyawan lainnya yang membuat suasana semakin ramai. Namun, Alex tetap berdiri tegak, menatap Luna dengan tatapan yang sama sekali tidak goyah oleh ejekan di sekitarnya. Pandangan matanya penuh ketulusan, seolah ingin meyakinkan gadis itu bahwa bunga yang ia berikan bukanlah lelucon, melainkan perasaan sesungguhnya. Luna menggenggam kain lapnya erat-erat, wajahnya semakin memanas. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian lain jelas-jelas meremehkan. Ia menunduk, tidak berani menatap Alex terlalu lama. "Tapi kenapa saya?" tanya Luna pelan, suaranya bergetar. Alex kembali tersenyum. Kali ini lebih hangat. Ia mengulurkan bunga itu sedikit lebih dekat. "Karena kamu berbeda, Luna. Kamu tulus. Aku ingin kamu tahu. Aku menghargai kamu lebih dari apapun." Kalimat itu membuat suasana lobi semakin gaduh. Beberapa karyawan saling pandang dengan wajah terperangah. Seolah tidak percaya ada pria yang dengan lantang menyatakan perasaannya pada seorang office girl di hadapan banyak orang. Sebagian bahkan buru-buru merekam dengan ponsel, ingin menjadikannya bahan gosip di grup chat kantor. Luna terdiam. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi ia merasa sangat tersentuh. Luna masih berdiri terpaku dengan bunga di tangannya. Hatinya berdebar tak karuan. Bukan hanya karena Alex berdiri begitu dekat, tapi juga karena tatapan puluhan mata karyawan yang terus memandanginya dengan rasa ingin tahu bercampur heran. Pipinya panas, merah merona, dan jemarinya gemetar saat memegang tangkai mawar merah itu. Dalam benaknya muncul banyak pertanyaan. Kenapa aku? Aku hanya seorang office girl. Tidak cantik seperti sekretaris di lantai atas, tidak anggun seperti staf marketing yang selalu berwangi parfum mahal. Apa mungkin ini hanya main-main? Hatinya berdesir antara rasa bahagia dan rasa takut ditertawakan. "Alex," ucap Luna pelan, suara hampir tak terdengar. "Kenapa kau melakukan ini di depan banyak orang? Aku tidak pantas menerima ini." Alex menatapnya lembut, senyumnya sederhana, namun penuh keteguhan. "Kamu pantas, Luna. Justru karena aku ingin semua orang tahu kamu itu berharga. Aku tidak peduli siapa yang menertawakan. Aku tidak peduli mereka menganggapku aneh. Yang penting kamu tahu hatiku tulus." Perkataan Alex membuat beberapa karyawan yang menguping terdiam sejenak, tapi sebagian lainnya malah semakin ribut. "Ya ampun, office girl dikasih bunga, katanya berharga. Dunia kebalik nih," seru seorang pria dari bagian gudang sambil cekikan. "Kayaknya cowok lusuh itu lagi iseng deh." "Mana mungkin serius, office girl doang, bro," sahut yang lain. Tawa kecil terdengar menyebar di antara kerumunan. Ada yang menutup mulutnya pura-pura sopan. Ada juga yang terang-terangan menggeleng kepala sambil berbisik. Kasihan banget office girl-nya malah dijadikan bahan lelucon. Luna menunduk makin dalam, rasa malu menyelimutinya. Hatinya perih mendengar ejekan itu,
Tapi ia juga tidak ingin melepaskan bunga dari tangannya. Entah kenapa bunga sederhana itu terasa begitu istimewa, seakan membawa kehangatan yang selama ini tidak pernah ia rasakan dari siapapun. Alex menyadari keraguan di mata Luna. Ia melangkah sedikit lebih dekat, menundukkan badan agar sejajar dengan wajah gadis itu. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Jangan dengarkan mereka. Aku tahu apa yang kurasakan. Aku memilihmu bukan karena alasan yang mereka pikirkan, tapi karena kamu. Kamu berbeda." Luna menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Belum sempat ia menjawab, suara ejekan kembali terdengar. Kali ini lebih lantang. "Office girl aja bangga banget dikasih bunga sama tukang bangunan. Haha," teriak seorang karyawan pria yang memang terkenal suka meremehkan bawahan. Suaranya membuat sebagian orang tertawa kecil, sebagian lainnya hanya diam tidak enak hati. Alex mendongak menatap pria itu dengan sorot mata dingin. Sekejap tawa di sekitar langsung mereda. Entah kenapa ada wibawa yang terpancar dari tatapan Alex. Meski ia hanya berpakaian lusuh dengan handuk kusam di pundaknya. Tatapan itu tidak seperti tatapan orang sembarangan. Ada ketegasan, ada keyakinan, ada kekuatan yang membuat siapapun yang bertemu pandang jadi terdiam. Namun Alex tidak berkata kasar, tidak membalas ejekan dengan amarah. Ia hanya kembali menoleh ke arah Luna, mengabaikan semua orang. "Terimalah Luna. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu layak dicintai." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Lobi yang tadi dipenuhi bisik-bisik kini mendadak senyap. Beberapa karyawan yang semula tertawa kini terdiam, merasa ucapan pemuda lusuh itu terlalu dalam untuk dianggap main-main. Luna akhirnya mengangguk pelan, menerima bunga itu dengan kedua tangannya. Ia menatapnya sesaat, lalu kembali menunduk, menahan air mata haru. Ada rasa bahagia yang menyelusup, meski hatinya masih dihantui rasa takut akan perbedaan yang begitu besar. Seorang karyawan perempuan yang berdiri di belakang berbisik pada temannya. "Aku nggak tahu kenapa, tapi kata-kata pemuda itu bikin aku merinding." Temannya mengangguk meski masih mencoba menutupinya dengan sikap sinis. "Iya, tapi tetap aja. Office girl sama pemuda lusuh. Mustahilah. Titik." Luna masih menggenggam bunga mawar itu erat-erat. Jemarinya yang kasar karena sering berkutat dengan kain pel dan cairan pembersih terasa gemetar menyentuh kelopak lembut bunga merah. Hatinya campur aduk antara bahagia, malu, dan ragu. Ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap pemuda lusuh di depannya yang begitu berani menyatakan perasaan di tengah kerumunan karyawan yang kini mulai berbisik-bisik lebih pelan. "Kenapa saya?" Suara Luna bergetar. "Saya ini siapa? Cuma office girl. Kamu pasti salah pilih orang." Alex tersenyum tipis. Seolah kata-kata Luna tidak menggoyahkan tekadnya sedikit pun. Ia menatap mata Luna dengan penuh ketulusan. "Justru karena kamu sederhana, kamu tulus. Aku sudah melihat banyak orang di sekelilingku, tapi tidak ada yang seistimewa kamu. Aku ingin kamu tahu, aku tidak memilih berdasarkan apa yang kamu punya, tapi berdasarkan siapa dirimu." Kata-kata itu membuat dada Luna terasa sesak. Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menunduk agar tidak dilihat orang lain. Seumur hidup, belum pernah ada yang berbicara seperti itu padanya. Namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar bisik-bisik di antara karyawan. Serius amat si orang lusuh ini. Kayaknya lagi main drama deh. Office girl dikasih bunga, katanya tulus. Norak banget. Aku yakin ini cuma lelucon biar viral di TikTok." Beberapa karyawan mulai mengangkat ponsel mereka, merekam diam-diam. Ada yang tertawa cekikan, ada pula yang pura-pura tidak peduli, tapi jelas-jelas telinganya ikut menguping. Alex mendengar semua itu, tapi ia tetap tidak bergeming. Ia tahu orang-orang akan meremehkan, menertawakan, bahkan mencibir. Namun yang ia pedulikan hanya satu, hati Luna. Suasana semakin riuh ketika tiba-tiba seorang manajer muda bernama Rico turun dari lift. Ia mengenakan jas abu-abu elegan. Penampilannya rapi dengan dasi mahal. Rico terkenal galak dan perfeksionis, tapi juga disegani karena karirnya melesat cepat. Melihat kerumunan di lobi, alisnya langsung berkerut. "Ada apa ini? Kenapa semua orang ribut?" tanya Rico dengan suara tegas. Seorang staf buru-buru menjawab setengah menahan tawa.
Itu, Pak Riko. Ada pemuda lusuh ngasih bunga ke office girl. Katanya tulus, katanya spesial. Riko mengangkat alis lalu menoleh ke arah Alex yang berdiri dengan tenang. Seketika wajahnya berubah sinis. Apa-apaan ini? Ini perusahaan bukan pasar malam. Kamu siapa? Masuk aja udah salah tempat. Sekarang bikin keributan pula. Luna menunduk semakin dalam. Wajahnya memerah karena malu. Ia takut Alex akan diusir secara kasar. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Alex justru tersenyum tenang. Saya tidak salah masuk, Pak. Saya tahu kemana kaki saya melangkah. Nada suara Alex yang dalam dan mantap membuat Riko sedikit terhenti. Entah kenapa ucapannya terdengar tidak seperti ucapan orang sembarangan. Ada wibawa terselubung yang membuat beberapa karyawan yang tadi tertawa mendadak terdiam. Seorang staf lain berbisik pelan pada temannya. Aku nggak tahu kenapa, tapi tatapan cowok lusuh itu bikin merinding. Kayak berwibawa gitu. Temannya mengangguk ragu. Iya, aneh banget. Bukan tatapan orang biasa. Riko menoleh ke kerumunan lalu kembali ke arah Alex. Saya tidak peduli siapa kamu. Kalau bikin ribut di sini, lebih baik keluar. Alex hanya tersenyum tipis lalu kembali menoleh ke Luna. Ia sengaja tidak membalas kasar, karena tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku tidak akan memaksa, Luna. Kalau kamu tidak mau menerima, katakan saja. Tapi aku ingin kamu tahu hatiku benar-benar untukmu. Luna makin bingung. Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Hari itu perusahaan mengadakan rapat besar dengan semua karyawan. Alex yang selama ini menyamar sebagai pemuda sederhana, akhirnya tampil sebagai dirinya yang sebenarnya. Semua orang terkejut ketika sosok yang biasanya terlihat lusuh dengan handuk di pundak tiba-tiba masuk ruang rapat mengenakan jas rapi dan elegan. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Banyak yang tak percaya bahwa pria yang mereka anggap hanya tukang kebersihan atau sekadar pengunjung ternyata adalah direktur utama perusahaan. Luna berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Ia menunduk, merasa tertipu. Seolah semua kebersamaan, senyum, dan bunga sederhana yang pernah ia terima hanyalah permainan belaka. Matanya berkaca-kaca, hatinya perih. Namun sebelum prasangka buruk menguasai pikirannya, Alex berdiri di hadapan semua orang dan dengan suara tegas namun penuh kelembutan, ia berkata, "Saya memang pemuda yang selama ini kalian lihat lusuh. Saya memang menyamar, bukan untuk mempermainkan siapapun. Saya hanya ingin melihat siapa yang benar-benar tulus. Siapa yang bisa menerima saya bukan karena jabatan atau harta." Ucapan itu membuat suasana hening. Semua tatapan tertuju pada Luna, karena semua orang tahu bahwa dialah satu-satunya yang selama ini dekat dengan Alex dalam wujud sederhananya. Alex lalu menghampiri Luna di hadapan seluruh karyawan. Ia membawa setangkai bunga mawar merah. Sama seperti dulu ketika ia memberikannya untuk pertama kali. Dengan wajah tulus, ia menatap Luna dan berkata, "Luna, aku memang salah karena menyembunyikan siapa diriku yang sebenarnya. Tapi percayalah, perasaanku padamu tidak pernah palsu. Aku mendekatimu bukan sebagai direktur, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai Alex yang sederhana yang hanya ingin mencintaimu dengan tulus." Luna menatap bunga itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua karyawan yang menyaksikan menahan napas, beberapa bahkan ikut terharu. Hatinya bimbang antara sakit karena ditipu atau bahagia, karena ternyata pria yang ia cintai adalah seorang pemimpin besar yang rela merendahkan dirinya demi cinta. Akhirnya dengan suara pelan namun jelas, Luna berkata, "Aku bukan marah karena kau menyamar. Alex, aku hanya takut. Aku terlalu kecil untuk berdiri di sisimu. Aku hanya seorang office girl sederhana, sedangkan kau seorang direktur." Alex tersenyum lembut sambil menghapus air matanya. "Justru itu, Luna, aku butuh seseorang yang bisa melihat diriku apa adanya, bukan jabatanku. Dan aku yakin hanya kau yang bisa melakukannya." Sorak tepuk tangan bergema dari para karyawan. Luna masih berdiri mematung di sudut ruang rapat, tangannya menggenggam erat tangkai mawar merah yang baru saja diberikan Alex. Sorak tepuk tangan karyawan perlahan mereda, namun bisik-bisik pelan masih terdengar di antara kerumunan. Ada yang memandang dengan kagum, ada pula yang mencibir dengan sinis. Wajah Luna memerah,
campur aduk antara haru dan ketidakpercayaan. Ia menunduk dalam, tak sanggup menahan tatapan ratusan pasang mata yang kini tertuju padanya. Alex berdiri di depannya, jas rapi yang ia kenakan kini memperlihatkan sisi lain dirinya, seorang direktur utama yang berwibawa. Namun, matanya tetap hangat, sama seperti saat ia menyamar sebagai pemuda lusuh. Luna, aku tahu ini semua terlalu mendadak. Aku tidak mengharapkan jawaban sekarang. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa apa yang kurasakan bukanlah permainan. Katanya dengan suara lembut namun tegas. Luna mengangguk pelan, masih tak mampu berkata banyak. Bunga di tangannya terasa berat, bukan karena fisiknya, melainkan karena makna yang dibawanya. Ia ingin percaya pada kata-kata Alex, tapi keraguan terus menggerogoti hatinya. Bagaimana mungkin seorang direktur utama, pria yang bisa memiliki siapa saja, memilihnya? Ia hanyalah office girl biasa, yang setiap hari bergelut dengan sapu, pel, dan noda pembersih. Di antara kerumunan, Rico, manajer muda yang tadi memarahi Alex di lobi, berdiri dengan wajah kaku. Ia masih belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Pria lusuh yang ia anggap pengganggu ternyata adalah bos besarnya sendiri. Ada rasa malu yang terselip di balik ekspresi tegasnya, tapi ia buru-buru menutupinya dengan sikap acuh. Ini cuma drama untuk menarik perhatian, gumamnya pada staf di sampingnya, tapi suaranya cukup keras untuk didengar beberapa orang di dekatnya. Seorang karyawan wanita dengan blazer biru navy berbisik pada temannya. Aku tadi sempat mikir dia cuma bercanda, tapi lihat matanya. Kayak beneran tulus. Temannya mengangguk, meski masih ragu. Tapi tetap aja aneh, kan? Direktur sama office girl? Kayak di film doang. Mereka tertawa kecil, tapi tatapan mereka tak lepas dari Luna dan Alex. Luna merasakan semua bisik-bisik itu seperti duri yang menusuk. Ia ingin lari, bersembunyi dari sorotan mata dan komentar-komentar yang membuat dadanya sesak. Tapi tangan Alex tiba-tiba menyentuh pundaknya dengan lembut, menariknya kembali dari gelombang pikiran yang kacau. Jangan pikirkan mereka, Luna. Aku di sini bukan untuk mereka, tapi untukmu. Bisiknya, suaranya seperti angin sejuk di tengah badai. Luna menatap Alex, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Alex. Aku takut ini semua cuma mimpi. Aku takut besok kau sadar bahwa aku bukan siapa-siapa. Suaranya bergetar, nyaris pecah. Alex menggeleng pelan, senyumnya tetap hangat. Aku sudah sadar sejak pertama kali melihatmu, Luna. Saat kau mengepel lantai dengan sabar, saat kau menyapa satpam dengan senyum, saat kau memberi makan kucing liar tanpa peduli siapa yang melihat. Itu bukan mimpi, itu nyata. Itu kamu. Kata-kata itu seperti balsem di hati Luna, tapi keraguan masih membayang. Ia menunduk lagi, memandang kelopak mawar yang mulai layu di ujung. Apa yang kau lihat di diriku, Alex? Aku cuma orang biasa. Aku tidak punya apa-apa. Alex tertawa pelan, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Justru itu, Luna. Dunia ini penuh dengan orang yang mengejar sesuatu, tapi kau berbeda. Kau hidup dengan hati, bukan dengan apa yang kau miliki. Sebelum Luna sempat menjawab, Rico melangkah maju, memecah keheningan. Dengan nada yang berusaha terdengar profesional, ia berkata, Bapak Direktur, mohon maaf atas kekeliruan tadi di lobi. Saya tidak tahu itu Bapak. Tapi, dengan segala hormat, apakah ini pantas? Maksud saya, ini perusahaan, bukan tempat untuk drama pribadi. Ia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati, tapi nada sinisnya tak bisa disembunyikan. Beberapa karyawan mengangguk setuju, sementara yang lain hanya memandang dengan rasa ingin tahu. Alex menoleh ke arah Rico, tatapannya tenang namun tajam. Rico, aku menghargai profesionalismu. Tapi hidup ini bukan cuma soal perusahaan dan aturan. Kadang, kita perlu mendengarkan hati. Dan hatiku bilang, Luna adalah orang yang layak kuhargai di depan semua orang. Rico terdiam, wajahnya memerah karena malu dan kesal. Ia mundur selangkah, tak tahu harus membalas apa. Luna, di sisi lain, merasa jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Alex membuatnya merasa dihargai, tapi juga semakin terpojok oleh sorotan mata karyawan yang kini mulai berbisik lebih keras. Ada yang merekam dengan ponsel,
Ada yang berbisik tentang kemungkinan ini semua cuma sensasi untuk media sosial. Di sudut ruangan, seorang satpam tua yang biasa disapa Pak Budi memperhatikan dari kejauhan. Ia adalah satu-satunya yang selalu ramah pada Luna, sering berbagi cerita sederhana saat shift pagi. Ia tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca melihat gadis yang ia anggap seperti anak sendiri kini menjadi pusat perhatian. Tapi di balik senyumnya, ia juga khawatir. Dunia ini keras, nak. Semoga kau kuat, gumamnya dalam hati. Luna akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Alex dengan mata penuh pertanyaan. Alex, kalau ini nyata, kenapa kau harus menyamar? Kenapa tidak bilang dari awal siapa dirimu? Alex menghela napas, matanya penuh penyesalan. Aku ingin kau melihatku sebagai Alex, bukan direktur. Aku ingin tahu apakah kau bisa menerimaku apa adanya, bukan karena jabatan atau harta. Tapi mungkin aku salah, Luna. Mungkin aku seharusnya jujur sejak awal. Luna menggigit bibirnya, air matanya hampir jatuh lagi. Ia ingin percaya, tapi bayang-bayang ejekan dan perbedaan status terus menghantuinya. Aku butuh waktu, Alex. Ini terlalu banyak untukku, katanya pelan, suaranya nyaris hilang di tengah keramaian ruang rapat. Alex mengangguk, menghormati keputusan Luna. Aku akan menunggu, Luna. Sebentar atau selamanya, aku akan menunggu. Saat rapat berakhir, karyawan mulai berpencar, tapi cerita tentang pemuda lusuh yang ternyata direktur dan office girl yang mendapat bunga merah menyebar seperti api. Di grup chat kantor, foto dan video Alex memberikan bunga pada Luna menjadi viral. Beberapa menyebutnya romantis, tapi banyak juga yang mencibir, menganggapnya drama berlebihan. Luna berjalan keluar ruangan, masih memegang mawar itu, hatinya penuh pertanyaan. Luna berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang penyimpanan di lantai dasar, tempat ia biasa menyimpan peralatan kebersihan. Mawar merah masih ia genggam erat. Kelopaknya sedikit meremas di tangannya yang gemetar. Suara langkahnya bergema pelan di lorong sepi, tapi pikirannya riuh. Kata-kata Alex terus berputar di kepalanya, bercampur dengan ejekan karyawan dan sorotan mata penuh penilaian. Ia ingin percaya pada ketulusan Alex, tapi sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ini semua terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Di sudut lorong, ia berhenti sejenak, memandang bayangannya di jendela kaca. Seragam birunya penuh noda pembersih, rambutnya diikat asal dengan karet murah, dan wajahnya polos tanpa riasan. Aku cuma Luna, office girl biasa. Gumamnya pelan. Bagaimana bisa seorang direktur seperti Alex melihatku? Ia menghela napas, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdegup kencang sejak kejadian di ruang rapat. Sementara itu, di lantai atas, Alex duduk di ruang kerjanya yang luas. Jendela kaca besar di belakangnya memperlihatkan pemandangan kota yang mulai diterangi lampu-lampu malam. Jas rapi yang ia kenakan kini terasa asing setelah berbulan-bulan menyamar dengan kemeja lusuh dan sandal jepit. Ia memandang sebuah foto kecil di mejanya, foto dirinya saat masih muda, berdiri di pasar malam bersama ibunya yang sederhana. Ibunya selalu mengajarkan bahwa harta sejati ada di hati, bukan di dompet. Itulah mengapa ia memilih menyamar, untuk menemukan seseorang yang bisa melihatnya seperti ibunya dulu. Tapi apakah aku salah? Tanya Alex pada dirinya sendiri. Dengan menyembunyikan identitasku, aku justru membuat Luna ragu. Ia mengusap wajahnya, merasa beban berat di dadanya. Ia tahu keputusannya untuk menyamar telah membuat Luna menjadi pusat perhatian, dan mungkin juga ejekan. Aku harus membuktikan bahwa ini bukan permainan. Tapi bagaimana? Di luar ruangan, dua karyawan dari divisi pemasaran, Nia dan Dita, berbisik di dekat mesin kopi. Video Alex memberikan bunga pada Luna sudah menyebar di grup chat kantor, dan komentar-komentar sinis mengalir deras. Aku yakin ini cuma gimmick, kata Nia sambil menyeruput kopinya. Direktur mana yang serius sama office girl? Ini pasti buat naikin citra perusahaan atau apa gitu. Dita mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Tapi kamu lihat matanya tadi, kan? Aku kok merasa dia beneran serius. Nia tertawa kecil. Serius? Come on, Dita. Ini dunia nyata, bukan sinetron. Pria kaya-kaya Pak Alex pasti main-main doang. Kasihan Luna,
Dia pasti bingung sekarang. Mereka berdua berjalan menjauh, tak menyadari bahwa Pak Budi, satpam tua, mendengar percakapan mereka dari sudut lorong. Ia menggeleng pelan, wajahnya penuh simpati untuk Luna. Dunia ini memang kejam pada orang-orang baik, gumamnya. Kembali di ruang penyimpanan, Luna menyimpan sapu dan pelnya dengan gerakan mekanis. Ia masih memegang mawar itu, tak tega meletakkannya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka pelan, dan Pak Budi masuk dengan langkah hati-hati. "Nak Luna, apa kabar?" tanya Pak Budi dengan suara lembut, seperti seorang ayah. Luna tersenyum kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. "Aku baik, Pak. Cuma bingung. Semua ini terasa aneh." Pak Budi mengangguk, duduk di bangku kecil di sudut ruangan. "Aku lihat tadi di rapat. Pria itu, Pak Alex, kelihatannya tulus. Tapi aku juga tahu, Nak, dunia ini penuh dengan orang yang suka menilai. Apapun yang kamu pilih, pastikan itu dari hatimu sendiri." Luna memandang Pak Budi, air matanya hampir jatuh. "Pak, aku takut. Bagaimana kalau ini cuma permen manis yang nanti pahit di akhir?" Pak Budi tersenyum bijak. "Cinta itu seperti bunga yang kamu pegang, Nak. Cantik, tapi rapuh. Butuh keberanian untuk merawatnya. Kalau dia tulus, dia akan buktikan. Kalau tidak, kamu cukup kuat untuk melangkah pergi." Luna mengangguk pelan. Kata-kata Pak Budi seperti pelita kecil di tengah kegelapan pikirannya. Saat malam menjelang, Luna berjalan pulang ke kontrakannya yang sederhana di pinggir kota. Di tangannya, mawar merah itu masih ia pegang, meski kelopaknya mulai layu. Di sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti oleh bayang-bayang keraguan. Apakah Alex benar-benar tulus? Atau ini hanya permainan seorang pria kaya yang bosan? Di sisi lain, Alex berdiri di balkon kantornya, memandang langit malam. Ia tahu perjuangannya untuk meyakinkan Luna baru saja dimulai, dan tantangan terbesar bukanlah ejekan karyawan, melainkan hati Luna yang penuh luka dan ketidakpastian. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui jendela kecil kontrakan Luna, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Ia bangun dengan kepala penuh mimpi buruk tentang ejekan karyawan dan tatapan sinis yang tak pernah berhenti. Mawar merah dari Alex kini layu di vas sederhana di meja, tapi aromanya masih samar-samar mengingatkannya pada hari kemarin. Luna menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari baru di kantor. "Aku harus tetap seperti biasa," gumamnya pada dirinya sendiri sambil mengikat rambutnya. Di perusahaan Ardana Corp, suasana pagi tampak seperti biasa, tapi udara terasa lebih tebal dengan gosip yang belum reda. Karyawan saling berbisik saat melewati lobi, mata mereka mencari-cari sosok Luna yang biasanya sudah sibuk membersihkan. Saat Luna tiba, ia menunduk, berusaha menghindari tatapan penasaran. Tapi tak lama, Nia dan Dita dari divisi pemasaran mendekatinya di dekat mesin absen, dengan senyum yang terlalu manis untuk dipercaya. "Hei, Luna," kata Nia dengan nada ramah palsu. "Kemarin heboh banget, ya? Kamu beneran pacaran sama Pak Alex?" Luna memerah, tangannya menggenggam kain pel lebih erat. "Belum, Kak. Aku juga bingung," balasnya pelan, berusaha tetap sopan. Dita tertawa kecil. "Wah, beruntung dong. Dari office girl biasa langsung naik kelas. Tapi hati-hati, ya. Orang kaya kayak gitu suka main-main. Kata orang, Pak Alex punya banyak mantan di kalangan elit." Luna merasa dadanya sesak, tapi ia hanya mengangguk dan buru-buru pergi. Kata-kata mereka seperti racun yang perlahan meresap, membuat keraguannya semakin dalam. Apakah Alex benar-benar berbeda, atau ia hanya jadi korban permainan berikutnya? Di benaknya, bayang-bayang masa lalu muncul, ingatan tentang ayahnya yang ditinggal ibu karena perbedaan status, membuatnya semakin takut. Sementara itu, Alex berada di ruangannya, memandang layar komputer tapi pikirannya melayang ke Luna. Ia tahu ia harus memberi waktu, tapi hatinya gelisah. "Aku harus lakukan sesuatu," gumamnya. Ia memanggil sekretarisnya, seorang wanita parubaya bernama Bu Sinta, yang sudah bekerja bertahun-tahun dengannya. "Bu Sinta, tolong siapkan makan siang sederhana untuk 2 orang. Aku ingin bertemu Luna secara pribadi." Bu Sinta mengangkat alis, tapi mengangguk tanpa bertanya banyak.
Ia tahu sifat Alex yang jarang campur urusan pribadi dengan kerja, tapi kali ini tampak berbeda. Siang itu, saat jam istirahat, Luna terkejut ketika Bu Sinta mendekatinya di pantry. "Nak Luna, Pak Alex ingin bertemu di ruangannya." "Jangan khawatir, cuma ngobrol santai." Luna ragu, tapi akhirnya mengikuti, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Di ruang Alex, meja sudah disiapkan dengan makanan sederhana, nasi goreng dan teh hangat, bukan hidangan mewah yang biasa untuk direktur. Alex tersenyum saat melihat Luna masuk, berdiri untuk menyambutnya. "Terima kasih sudah datang, Luna. Duduklah." Luna duduk dengan hati-hati, matanya menghindari tatapan Alex. "Kenapa panggil aku, Pak?" tanya Luna pelan. Alex menghela napas. "Aku ingin minta maaf lagi atas penyamaranku. Dan aku ingin kita bicara tanpa sorotan orang lain." Luna menatapnya, matanya penuh pertanyaan. "Tapi kenapa aku? Kamu bisa pilih siapa saja." Alex menatapnya dalam. "Karena di dunia yang penuh topeng ini, kamu satu-satunya yang asli. Aku lelah dengan orang yang mendekat karena jabatanku. Kamu lihat aku sebagai manusia biasa, dan itu yang aku butuh." Luna terdiam, kata-katanya menyentuh tapi keraguan masih ada. Sebelum ia menjawab, pintu ruangan terbuka tiba-tiba. Rico masuk dengan wajah tegang, membawa map dokumen. "Pak, maaf ganggu. Ada urusan mendadak soal proyek." Tapi tatapannya melirik Luna dengan sinis, seolah mempertanyakan kehadirannya di sana. Alex mengangguk, tapi matanya tajam. "Nanti saja, Rico. Ini penting." Rico keluar dengan enggan, tapi di luar, ia berbisik pada stafnya. "Lihat tuh, office girl di ruang direktur. Pasti ada apa-apa." Gosip baru mulai bergulir, dan Luna merasa dinding semakin mengepung. Luna duduk di hadapan Alex, tangannya menggenggam gelas teh hangat untuk menenangkan gemetar. Aroma nasi goreng sederhana menguar di ruangan mewah itu, tapi nafsu makannya hilang. Rico baru saja keluar, tapi tatapannya yang sinis masih membekas di pikiran Luna. Ia merasa seperti intruder di dunia yang bukan miliknya. "Alex, apa semua orang akan terus seperti ini?" tanya Luna pelan, suaranya nyaris berbisik. "Mereka bilang aku cuma keberuntungan sementara." Alex menatapnya dengan mata penuh empati, meletakkan sendoknya. "Luna, aku tahu gosip sedang gencar. Tapi aku janji, aku akan lindungi kamu dari itu semua. Ini bukan tentang mereka, ini tentang kita." Luna mengangguk, tapi hatinya masih bergolak. Kata-kata Nia dan Dita tadi pagi terus bergema, membuatnya bertanya-tanya tentang masa lalu Alex. Apakah benar ia punya banyak mantan dari kalangan atas? Apakah ia hanya mainan baru baginya? Sebelum Alex sempat melanjutkan, ponsel Luna bergetar. Ia melirik layar, sebuah pesan anonim dari nomor tak dikenal. "Hati-hati, dia cuma main-main. Sudah banyak yang terluka sebelum kamu." Luna memucat, tangannya gemetar hingga teh hampir tumpah. Alex menyadari perubahan wajahnya. "Ada apa, Luna?" Luna ragu, tapi akhirnya menunjukkan pesan itu. Alex mengerutkan kening, wajahnya tegang. "Ini pasti ulah seseorang yang iri. Aku akan selidiki." Di luar ruangan, Rico berjalan cepat ke meja kerjanya. Wajahnya merah karena kesal. Ia tak bisa terima kenyataan bahwa Alex, bos yang ia kagumi, memilih seorang office girl biasa. Ini bisa rusak citra perusahaan. Gumamnya pada dirinya sendiri. Dengan cepat, ia membuka grup chat rahasia dengan beberapa karyawan senior, mengetik pesan. "Kita harus hentikan ini sebelum jadi skandal." Beberapa balasan masuk, setuju dengan rencana halus untuk menyebarkan rumor lebih luas. Sementara itu, Pak Budi yang sedang ronda di lobi, mendengar bisik-bisik dari karyawan lain. Ia melihat Luna keluar dari ruang direktur dengan wajah pucat, dan hatinya cemas. "Nak Luna, kamu baik-baik saja?" tanya Pak Budi saat Luna lewat. Luna tersenyum paksa. "Aku baik, Pak. Cuma banyak yang gak suka." Pak Budi mengangguk bijak. "Jangan dengarkan racun mereka, Nak. Ikuti hatimu. Tapi hati-hati, kadang iri bisa jadi senjata tajam." Luna pulang lebih awal hari itu, pikirannya kacau. Di kontrakannya, ia duduk sendirian,
memandang mawar layu yang kini seperti simbol keraguannya. Pesan anonim itu terus menghantui, membuatnya bertanya apakah Alex menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Alex di kantornya menelepon tim keamanan untuk lacak pesan itu. Ia tahu ini ujian pertama, tapi tekadnya semakin kuat. Aku tak akan biarkan siapapun merusak ini, gumamnya. Tapi saat malam tiba, sebuah email anonim masuk ke inbox perusahaan, berisi rumor palsu tentang masa lalu Alex dan Luna. Alex duduk di depan layar komputer di ruangannya yang gelap. Matahari sudah terbenam meninggalkan siluet kota di luar jendela. Email anonim itu terbuka di depannya, berisi tuduhan palsu tentang hubungannya dengan Luna, lengkap dengan foto editan yang membuat semuanya tampak seperti skandal. Wajahnya tegang, jarinya mengetuk meja dengan ritme gelisah. Siapa di balik ini? Gumamnya. Ia tahu perusahaan besar seperti Ardana Corp penuh intrik, tapi ini terlalu pribadi, terlalu kejam terhadap Luna. Ia memanggil tim IT-nya melalui telepon internal. Cari tahu asal email ini. Prioritaskan. Perintahnya tegas. Di ujung sana, kepala IT mengangguk meski tak terlihat. Kami akan lacak, Pak. Tapi kalau pakai VPN atau akun palsu, bisa sulit. Alex menghela napas, pikirannya melayang ke Luna. Ia bisa bayangkan betapa hancurnya gadis itu kalau rumor ini menyebar lebih luas. Aku harus hentikan sebelum terlambat. Sementara itu, di kontrakan sederhana Luna, malam terasa lebih dingin dari biasa. Ia meringkuk di tempat tidur, ponsel di tangan dengan pesan anonim tadi masih terbuka. Siapa yang kirim ini? Kenapa mereka benci aku? Air matanya jatuh pelan, membasahi bantal. Ingatan tentang ayahnya yang ditinggal karena status sosial kembali muncul, membuatnya semakin takut. Apakah Alex punya rahasia gelap? Apakah aku hanya akan jadi korban berikutnya? Pagi esoknya, Luna tiba di kantor dengan wajah pucat, berusaha fokus pada pekerjaannya. Tapi bisik-bisik semakin kencang. Saat ia membersihkan ruang rapat, Rico masuk dengan langkah cepat, wajahnya penuh senyum palsu. Luna, bisa ngobrol sebentar? Tanya Rico, suaranya manis tapi matanya dingin. Luna mengangguk ragu, meletakkan kain pelnya. Ada apa, Pak? Rico mendekat, suaranya rendah. Aku dengar rumor tentang kamu dan Pak Alex. Hati-hati, ya. Dia orang penting, dan perusahaan gak suka drama. Kalau ini terus, bisa-bisa kamu yang kena dampaknya. Luna memucat, tapi berusaha tegar. Aku gak minta ini terjadi, Pak. Rico tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi saranku, mundur aja sebelum terlambat. Ada banyak cerita lama tentang Pak Alex yang gak kamu tahu. Luna keluar dari ruangan dengan kaki gemetar, hatinya semakin hancur. Apakah Rico tahu sesuatu? Di lobi, Pak Budi melihatnya dan mendekat. Nak, kamu kelihatan lelah. Ada yang bisa Bapak bantu? Luna menggeleng, tapi air matanya hampir jatuh. Pak, aku takut salah langkah. Pak Budi memegang bahunya lembut. Dengar hati kamu, Nak, tapi jangan biarkan racun mereka menang. Di ruangannya, Alex mendapat laporan dari tim IT. Email itu dari IP internal. Pak, kemungkinan dari salah satu karyawan. Alex mengerutkan kening. Periksa rekaman CCTV dan log akses. Aku ingin nama. Saat itu, ponselnya berdering, nomor Luna. Dengan jantung berdegup, ia angkat. Luna? Suaranya lembut. Di ujung sana, suara Luna bergetar. Alex, kita perlu bicara. Ada yang aneh terjadi. Alex setuju bertemu di kafe kecil di luar kantor sore itu, jauh dari mata karyawan. Saat mereka duduk berhadapan, Luna menunjukkan pesan anonim dan cerita tentang Rico. Alex mendengarkan dengan wajah tegang, tangannya mengepal. Ini pasti ulah seseorang yang dekat. Aku akan tangani. Tapi Luna, percayalah padaku. Masa laluku bukan seperti yang mereka bilang. Luna menatapnya, matanya penuh keraguan. Buktikan, Alex. Karena kalau ini terus, aku nggak kuat. Alex mengangguk, tekadnya membara. Pertemuan itu berakhir dengan janji, tapi saat Alex kembali ke kantor, ia menemukan bukti baru dari tim IT yang mengarah ke Rico. Alex berdiri di depan pintu ruang Rico, tangannya mengepal map bukti dari tim IT. Jantungnya berdegup kencang,
Bukan karena marah semata, tapi karena ia tahu ini bisa merusak kepercayaan Luna selamanya. Ia mengetuk pintu sekali, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Rico yang sedang mengetik di komputer, terkejut dan bangun berdiri. "Pak Direktur, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya berusaha tenang, tapi matanya gelisah. Alex melempar map itu ke meja, halaman-halaman bukti IP dan log akses tersebar. "Email anonim itu dari komputer kamu, Rico?" Pesan ke Luna juga. "Kenapa?" Rico memucat, tapi cepat pulih dengan senyum tipis. "Pak, ini pasti salah paham. Saya nggak tahu apa-apa soal itu. Mungkin ada yang hack akun saya." Alex menatapnya tajam, suaranya dingin. "Jangan bohong. CCTV menunjukkan kamu di ruangan ini saat email dikirim. Ini bukan soal perusahaan, ini pribadi. Kamu iri? Atau ada motif lain?" Rico terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, Pak. Saya akui. Tapi ini demi perusahaan. Anda direktur, citra kita penting. Hubungan dengan office girl biasa bisa jadi skandal. Saya cuma ingin lindungi Anda dari kesalahan." Alex menggeleng, wajahnya kecewa. "Ini bukan kesalahan, Rico. Luna lebih berharga dari citra apapun. Kamu dipecat mulai sekarang. Keluar." Rico tersenyum sinis, matanya penuh dendam. "Anda akan menyesal, Pak. Ada yang lebih besar di balik ini." Ia keluar dengan langkah cepat, meninggalkan Alex dengan pertanyaan baru. Apa maksudnya lebih besar? Apakah Rico bukan pelaku tunggal? Alex duduk, pikirannya kacau. Ia harus cerita pada Luna, tapi bagaimana kalau ini justru membuatnya semakin takut? Sementara itu, Luna di pantry, mencoba tenang setelah pertemuan kemarin. Ponselnya bergetar lagi, pesan baru dari nomor tak dikenal. Ini baru permulaan. Tinggalkan dia, atau rahasia masa lalunya akan terbongkar. Luna gemetar, air matanya jatuh. Apakah ini dari Rico? Atau ada musuh lain yang mengintai? Ia ingin hubungi Alex, tapi ragu. Di sudut, Pak Budi melihat dari kejauhan, cemas. "Nak, ini mulai berbahaya," gumamnya. Malam itu, Alex mengirim pesan pada Luna. "Kita harus bicara besok. Ada yang aku temukan." Luna membalas singkat. "Setuju," tapi hatinya penuh bayang. Luna duduk di bangku taman kecil di belakang kafe, tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Angin sore meniup rambutnya yang terurai, tapi pikirannya terlalu kacau untuk menikmati suasana tenang itu. Pesan anonim terbaru masih bergema di kepalanya, seperti duri yang tak bisa dicabut. Tinggalkan dia, atau rahasia masa lalunya akan terbongkar. Apakah ini ancaman sungguhan? Atau hanya gertakan dari seseorang yang iri? Alex tiba tepat waktu, wajahnya tampak lelah tapi tekadnya terpancar. Ia duduk di depan Luna, langsung ke pokok bahasan tanpa basa-basi. "Luna, aku sudah temukan pelakunya. Rico. Ia yang kirim email dan pesan anonim itu. Aku pecat dia tadi pagi." Luna membelalak, tangannya gemetar. "Rico? Kenapa dia lakuin itu?" Alex menghela napas, matanya penuh penyesalan. "Ia bilang demi citra perusahaan, tapi aku rasa ada yang lebih dalam. Saat aku konfrontasi, dia bilang ada yang lebih besar di balik ini. Aku lagi selidiki." Luna menunduk, air matanya mulai menggenang. "Tapi pesan terbaru datang setelah kamu pecat dia. Mungkin bukan dia sendirian." Alex meraih tangan Luna lembut, mencoba menenangkan. "Aku janji, aku akan lindungi kamu. Tapi Luna, aku harus jujur soal masa laluku. Aku pernah punya hubungan dengan seseorang dari kalangan atas, tapi itu berakhir karena dia hanya lihat hartaku. Itu sebabnya aku menyamar. Aku tak ingin ulangi kesalahan itu." Luna menatapnya, hatinya campur aduk antara lega dan takut. "Jadi rumor itu benar? Ada mantan-mantan?" Alex mengangguk pelan. "Ya, tapi itu dulu. Sekarang, hanya kamu yang aku lihat." Luna menarik tangannya pelan, masih ragu. "Aku percaya kamu, Alex. Tapi kalau ada yang lebih besar, apa artinya? Apakah ada musuh dari masa lalu?" Sebelum Alex sempat jawab, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat, suaranya tegas.
Siapa ini? Di ujung sana, suara berubah-ubah, seperti distorsi. Kamu pikir memecat Rico cukup? Rahasia besar tentang keluargamu akan tersebar kalau kamu terus dekat dengan gadis itu. Alex memucat, matanya melebar. Siapa kamu? Apa maksudmu? Tapi panggilan terputus, meninggalkan keheningan yang mencekam. Luna melihat perubahan wajah Alex, hatinya semakin cemas. Apa yang mereka bilang? Alex menatap Luna, wajahnya penuh kekhawatiran. Mereka ancam akan bongkar rahasia keluargaku. Luna, ini mulai berbahaya. Mungkin kita harus. Luna menggeleng tegas. Tidak, Alex. Kalau kita mundur, mereka menang. Tapi apa rahasia itu? Alex terdiam, matanya gelap. Itu soal ayahku. Ia pernah terlibat skandal korupsi sebelum aku ambil alih perusahaan. Aku tutupi demi nama baik. Luna terkejut, tapi tangannya meraih Alex kali ini. Kita hadapi bersama. Tapi saat mereka berdua berdiri untuk pergi, sebuah mobil hitam melintas pelan di depan kafe, jendelanya gelap tapi terasa mengawasi. Alex dan Luna berjalan keluar dari kafe, langkah mereka cepat tapi hati-hati. Angin sore semakin kencang, membawa aroma hujan yang akan datang. Mobil hitam itu masih terparkir di seberang jalan, mesinnya menyala pelan tapi tak bergerak. Alex meraih tangan Luna, menariknya lebih dekat. Jangan lihat ke sana, bisiknya, suaranya tegang. Kita pulang dulu, aku akan hubungi polisi kalau perlu. Luna mengangguk, hatinya berdegup kencang seperti burung terperangkap. Siapa mereka? Alex? Apakah ini terkait rahasia ayahmu? Alex menggeleng pelan, matanya memindai sekitar. Aku nggak tahu, tapi aku tak akan biarkan mereka dekati kamu. Mereka naik taksi, meninggalkan kafe dengan cepat, tapi Luna merasa mata tak terlihat masih mengikuti. Di apartemen mewah Alex malam itu, ia duduk di sofa dengan laptop terbuka. Luna berada di sebelahnya, tangannya memegang secangkir teh hangat yang tak disentuh. Alex menelepon teman lamanya, seorang detektif swasta bernama Andi. Andi, aku butuh bantuan. Ada ancaman, dan mobil hitam yang mengikuti. Di ujung sana, suara Andi serius. Kirim detailnya, aku akan lacak plat nomor kalau bisa. Tapi Alex, kalau ini soal skandal ayahmu, mungkin ada musuh lama yang bangkit. Luna mendengarkan, pikirannya berputar. Aku tak mau jadi beban, Alex. Kalau ini bahaya, mungkin aku harus mundur. Alex menatapnya, matanya penuh tekad. Tidak, Luna. Ini justru bukti kita harus bersama. Aku sudah lelah sembunyi rahasia. Besok, aku akan umumkan semuanya ke perusahaan, termasuk hubungan kita. Biar terang benderang. Tapi sebelum tidur, ponsel Alex berdering lagi. Nomor tak dikenal. Ia angkat, suara distorsi kembali terdengar. Besok pagi, cek emailmu. Kalau tak mundur, semua akan tahu ayahmu pencuri. Panggilan putus, meninggalkan Alex dengan wajah pucat. Luna memeluknya pelan. Kita hadapi, katanya tegas. Tapi saat fajar menyingsing, sebuah email masuk dengan lampiran dokumen lama tentang skandal ayah Alex. Alex membuka email itu dengan tangan gemetar, layar laptop memancarkan cahaya dingin di ruangan apartemen yang hening. Lampiran dokumen lama terbuka, halaman demi halaman bukti skandal korupsi ayahnya yang seharusnya sudah terkubur dalam. Kontrak palsu, transfer uang gelap, dan nama Ardana Corp yang tercoreng. Wajah Alex memucat, matanya melebar saat membaca. Ini asli, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Luna, ini yang mereka maksud. Rahasia ini bisa hancurkan perusahaan dan nama kita. Luna mendekat, matanya penuh cemas saat melihat layar. Alex, ini serius. Kalau ini bocor, apa yang akan terjadi? Alex menutup laptop, wajahnya tegang tapi tekadnya tak goyah. Aku tak akan biarkan mereka menang. Besok, aku akan hubungi pengacara dan polisi. Tapi Luna, ini berarti semuanya akan terbongkar. Masa lalu ayahku, hubungan kita, semuanya. Luna meraih tangannya, jarinya dingin tapi pegangannya kuat. Aku tak peduli, Alex. Kalau ini harga untuk bersama, aku siap. Tapi siapa di balik ini? Rico?
Atau seseorang dari masa lalu ayahmu? Alex menggeleng, pikirannya berputar. Andi lagi selidiki. Tapi malam ini, kita harus hati-hati. Mobil hitam itu mungkin masih mengawasi. Mereka tidur dengan gelisah, tapi pagi datang dengan berita buruk. Saat Alex bangun, ponselnya banjir notifikasi. Dokumen itu sudah bocor di forum online anonim, dengan judul sensasional tentang korupsi di Ardana Corp. Karyawan mulai berbisik di grup chat kantor, saham perusahaan mulai turun. Alex buru-buru hubungi tim PR, suaranya tegas. Tahan kerusakan, aku akan buat pernyataan resmi. Luna di kontrakannya, melihat berita yang sama di ponsel, hatinya hancur. Aku penyebabnya, gumamnya. Tapi sebelum ia sempat menangis, pintu diketuk. Pak Budi berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. Nak, aku dengar kabar buruk. Kamu aman? Luna mengangguk, tapi air matanya jatuh. Pak, semuanya runtuh. Pak Budi memeluknya seperti ayah. Jangan menyerah, nak, kebenaran akan menang. Di kantor, Alex berdiri di ruang rapat penuh karyawan yang gelisah. Dengan suara mantap, ia berkata, "Ya, dokumen itu benar. Ayahku punya kesalahan dulu, tapi aku sudah perbaiki. Dan tentang Luna, ia bukan penyebab, ia alasan aku jadi lebih baik." Tapi saat itu, pintu terbuka, Andi masuk dengan wajah serius. "Pak, aku temukan pelakunya. Bukan Riko sendirian, ada mitra bisnis lama ayahmu yang dendam. Mereka pakai Riko sebagai boneka." Alex menatap Andi, hatinya lega tapi marah. Tangkap mereka. Tapi saat berita penangkapan menyebar, sebuah pesan baru masuk ke ponsel Luna. Ini belum selesai. Alex berjalan mondar-mandir di ruang tamu apartemennya, ponsel ditempel di telinga saat berbicara dengan Andi. "Polisi sudah tangkap Riko dan mitra bisnis ayahku itu, namanya Pak Haris," kata Andi di ujung sana, suaranya tegang. Tapi Pak Haris ngaku dia bukan dalang utama. Ada yang lebih tinggi, mungkin kompetitor perusahaan yang dendam lama. Alex berhenti, wajahnya mengeras. "Cari tahu siapa. Jangan biarkan ini berlarut. Dan pastikan Luna aman." Luna di kontrakannya, duduk sendirian dengan pintu terkunci rapat. Pesan terbaru itu masih terbuka di ponsel. Ini belum selesai. Jantungnya berdegup kencang setiap kali mendengar suara di luar. "Apakah mereka tahu alamatku?" gumamnya, tangannya gemetar. Ia ingin hubungi Alex, tapi takut menambah beban. Pak Budi menelepon saat itu, suaranya penuh kekhawatiran. "Nak, aku dengar ada penangkapan. Kamu jangan keluar malam ini. Aku akan ronda di sekitar kontrakanmu." Malam semakin larut, hujan deras mengguyur kota, membuat suasana semakin mencekam. Alex memutuskan pergi ke kontrakan Luna, tak tahan dengan kekhawatiran. Saat ia tiba, mobil hitam itu muncul lagi di ujung jalan, lampunya redup tapi mesinnya hidup. Alex memarkir cepat, berlari ke pintu Luna sambil basah kuyup. "Luna, buka pintu," teriaknya. Luna membuka dengan hati-hati, matanya melebar melihat Alex. "Kamu kenapa datang? Bahaya di luar." Alex masuk, mengunci pintu. "Aku tak bisa biarkan kamu sendirian. Polisi lagi selidiki, tapi ancaman ini nyata." Mereka duduk berdekatan, tangan saling genggam. "Luna, apapun yang terjadi, aku tak akan mundur. Ini ujian untuk kita." Tapi sebelum Luna sempat jawab, ponsel Alex berdering lagi. Nomor tak dikenal. Ia angkat, suara distorsi terdengar dingin. "Kamu pikir penangkapan cukup? Besok, gadismu akan tahu rahasia terbesarmu." Panggilan putus, dan sebuah email masuk dengan lampiran video lama. Alex muda terlibat dalam kesepakatan bisnis abu-abu yang terkait ayahnya. Luna melihat layar, hatinya hancur. "Alex, ini apa? Apakah kamu sembunyikan ini juga?" Alex memucat, tapi matanya tegas. "Aku harus jelaskan, tapi sekarang, kita harus lari." Mobil hitam itu mendekat di luar, lampunya menyinari jendela. Alex dan Luna berlari di bawah hujan deras, tangan saling genggam erat saat meninggalkan kontrakan. Mobil hitam itu mengikuti dari kejauhan, lampunya menyinari jalan basah seperti mata predator. Alex menarik Luna ke gang sempit,
Nafas mereka terengah. Kita harus ke tempat aman, bisik Alex, suaranya hampir tertutup deru hujan. Apartemenku punya keamanan ketat. Luna mengangguk, tapi pikirannya kacau melihat video di ponsel Alex tadi. Gambar buram Alex muda menandatangani dokumen abu-abu, suara ayahnya berbisik tentang kesepakatan rahasia. Kamu bilang itu masa lalu, Alex. Tapi ini terlihat buruk. Apa kamu terlibat korupsi juga? Alex berhenti sejenak di balik tembok, matanya penuh penyesalan. Aku muda dan bodoh, Luna. Ayah suruh aku tanda tangan tanpa jelas. Aku tak tahu itu ilegal. Saat aku ambil alih, aku bersihkan semuanya. Tapi kalau video ini bocor, aku hancur. Luna menatapnya, air hujan bercampur air mata. Aku percaya kamu, tapi kenapa mereka target kita? Alex menggeleng. Mungkin kompetitor yang tahu rahasia ini. Andi lagi selidiki. Tapi sekarang, fokus selamat dulu. Mereka keluar gang, naik taksi yang lewat, tapi sopirnya melirik aneh melalui kaca spion. Ke alamat ini, kata Alex tegas, memberikan catatan. Di apartemen, mereka masuk basah kuyup, pintu dikunci rapat. Alex hubungi Andi lagi. Plat mobil hitam itu? Tanya Alex. Andi di ujung sana, suaranya cepat. Terdaftar atas nama perusahaan saingan, Pak. Mereka dendam karena kalah tender dulu. Tapi hati-hati, mungkin ada mata-mata di dalam Ardana Corp. Alex mematikan telepon, wajahnya tegang. Luna, besok aku akan konfrontasi pemimpin mereka. Tapi kalau gagal, semuanya tamat. Luna memeluknya, hatinya berdebar. Kita bersama, Alex. Tapi saat itu, ketukan pintu terdengar pelan, membuat mereka terlonjak. Siapa di luar? Ketukan pintu itu terdengar lagi, lebih tegas kali ini, membuat Alex dan Luna membeku. Hujan di luar masih deras, suaranya memenuhi ruangan seperti latar belakang film horor. Alex melirik Luna, isyaratkan diam, lalu mendekati pintu pelan. Siapa di sana? Tanya Alex dengan suara rendah tapi tegas. Tangannya siap di gagang pintu. Suara dari luar terdengar samar, tapi familiar. Pak Alex, ini saya, Andi. Buka pintu, penting. Alex menghela napas lega, membuka pintu cepat. Andi masuk basah kuyup, membawa map plastik anti air, wajahnya tegang. Maaf ganggu malam-malam, tapi aku temukan sesuatu. Mobil hitam itu milik orang suruhan Pak Haris, tapi dia ngaku ada bos lebih besar. Aku hack email mereka, dan ini. Andi membuka map, menunjukkan printout chat rahasia. Luna mendekat, matanya melebar membaca. Chat itu antara Pak Haris dan seseorang berinisial V, bicara tentang balas dendam karena Alex rebut proyek besar dulu. V ini siapa? Tanya Luna, suaranya gemetar. Andi menggeleng. Belum tahu, tapi dari IP, kemungkinan dari perusahaan kompetitor utama, Verb. Mereka pakai hacker untuk bocorkan video dan dokumenmu, Pak. Alex mengepal tangan, marah bercampur lega. Ini bukti kita butuh. Besok pagi, aku bawa ke polisi. Tapi Andi, pastikan Luna aman. Andi mengangguk. Aku sudah pasang pengawas di sekitar apartemen. Tapi hati-hati, mereka mungkin tahu kamu di sini. Saat Andi pergi, Alex memeluk Luna erat. Ini hampir selesai, Luna. Tapi kalau V ini lebih kuat, apa kita bisa menang? Luna menatapnya, tekadnya membara. Kita harus, Alex. Tapi saat itu, ponsel Andi berdering dari luar, suaranya terdengar panik melalui pintu tipis. Pak, mobil hitam itu mendekat lagi. Alex membeku mendengar teriakan Andi dari luar pintu, jantungnya berdegup kencang seperti palu menghantam dada. Mobil hitam itu lagi, bisiknya pada Luna. Matanya memindai ruangan mencari jalan keluar. Andi, masuk cepat, teriak Alex, membuka pintu sekilas untuk menarik Andi masuk, lalu menguncinya rapat. Hujan di luar semakin deras, tapi suara mesin mobil terdengar jelas mendekat ke lobi apartemen. Andi terengah, bajunya basah kuyup. Mereka tahu kita di sini, Pak. Mungkin ada pelacak di ponselmu atau sesuatu. Aku lihat 2 orang keluar dari mobil, berpakaian hitam, seperti preman bayaran. Luna memucat,
Tangannya menggenggam lengan Alex erat. Apa mereka mau masuk? Kita harus lari. Alex menggeleng tegas, pikirannya berputar cepat. Tidak, apartemen ini aman. Aku hubungi keamanan sekarang. Ia meraih ponsel, menelepon satpam di bawah. Ada penyusup di lobi. Kirim tim ke lantai saya. Di ujung sana, suara satpam panik. Sudah kami tangani, Pak. Tapi mereka bersenjata, sepertinya pisau atau apa. Panggilan terputus saat suara ribut terdengar dari bawah. Luna menatap Alex, matanya penuh ketakutan. Alex, ini karena rahasia ayahmu? Atau karena aku? Alex memeluknya cepat. Suaranya lembut tapi tegas. Karena mereka pengecut yang takut kebenaran terungkap. Andi, bukti V itu? Andi membuka mapnya lagi, menunjukkan nama lengkap, Victor, CEO Verb. Ia mantan mitra ayahmu yang dikhianati dulu. Ia pakai hacker untuk semuanya, termasuk video itu. Tapi kalau mereka masuk, kita tak punya waktu. Tiba-tiba, suara benturan keras dari pintu utama apartemen membuat mereka terlonjak. Seseorang mencoba mendobrak. Luna berteriak pelan, mundur ke sudut ruangan. Alex meraih tongkat golf dari lemari, siap bertahan. Andi, bawa Luna ke kamar belakang. Tapi sebelum mereka bergerak, suara tembakan terdengar dari bawah, diikuti jeritan. Suara tembakan itu bergema seperti guntur di malam hujan, membuat Alex, Luna, dan Andi terpaku di tempat. Jeritan menyusul dari lobi bawah, campur aduk antara teriakan keamanan dan suara perkelahian yang kacau. Luna menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang terjadi di bawah? Bisiknya, suaranya nyaris hilang. Alex meraih tongkat golf lebih erat, matanya tertuju pada pintu yang masih bergetar karena benturan tadi. Andi, cek jendela, perintah Alex pelan, berusaha tetap tenang. Andi merayap ke jendela, mengintip melalui tirai basah. Mereka di lobi, Pak. Keamanan apartemen lagi lawan dua preman itu. Satu sudah jatuh, tapi yang lain lari ke lift. Hujan deras